kuasamu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah. Semua kami yang ada di sini merasakan kerajaanmu ada di sini. Memerintahlah atas hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kerajaanmu ada di sini. Karena raja di atas segala raja ada di sini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia yang memerintah atas hidup kami. Kami takluk kepada kerajaan, yaitu kerajaan sorga itu di dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus. Ikabrabalabaka sadababrabalaba. Rina bababrabalabaka sadababraba. Karena kami tahu bahwa kerajaanmu itu adalah kerajaan yang kekal selama-lamanya, memerintah dalam hidup kami. Engkaulah Raja. Haleluya. Engkaulah Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Itulah yang memerintah di atas seluruh hidup kami. Sementara hamba-Mu menyampaikan firman, nyatakanlah kerajaanmu di sini. Karena kerajaanmu tidak berasal dari dunia ini, tapi kerajaanmu ada di dalam roh kami, datang dari sorga. Karena kerajaanmu itu adalah bukan hal-hal yang natural, tapi kerajaanmu adalah supranatural. Sesuatu yang menguasai yang natural, yaitu hal-hal yang supranatural, yang datang dari sorga di dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saya berdoa di dalam nama Yesus, supaya hati kami, roh kami sanggup memahami apa yang menjadi kenyataan dari kerajaan sorga. Kami tahu identitas kami berasal dari mana, kami dilahirkan di dalam apa, dan kami tahu kami berasal dari kerajaan sorga, dari kerajaan yang kekal, yang tidak binasa, yang tidak layu, yang tidak akan hancur, tapi selama-lamanya kekal selama-lamanya. Kami berasal dari sana, kami berasal dari kerajaan sorga, dan kerajaan itu ada di dalam roh kami, ada di dalam hati kami, memerintah sebagai hukum, memerintah sebagai hukum dalam hidup kami. Dan kami hidup dalam hukum kerajaan, yaitu hukum iman dan hukum roh. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ya, yang pertama, menjadi terkecoh perhatiannya. Amin. Apakah semua tim ada di sini? Sudah masuk? Ya, yang pertama, semua panitia sudah harus masuk ke ruangan ini, karena ini materi yang penting ingin ajarkan. Ya, jadi yang kedua, ya Papa bersyukur kepada Tuhan lewat semua panitia, ya panitia baik dari guru maupun dari anak-anak rohaniku di Jemaat Mount Zion yang sudah mengerjakan Surya Anugerah Apostolic Camp ini dengan segala upaya dan keadaan yang ada. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk semua panitia. Semua, kurang kencang dong. Ya, apa tidak mau mencari panitia yang sempurna, tapi Papa bangga kepada panitia yang hatinya selalu ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Ya,
Karena kalau tim yang sempurna tidak ada, tapi tim yang ingin selalu giving my best, memberi yang terbaik yang dia punya, itulah panitia yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, terima kasih untuk kalian anak-anak Papa yang bisa bertahan sampai di sesi ini, dan sekali lagi nanti semuanya, karena kalian layak menerima apa yang Papa akan siapkan dalam 4 sesi, 2 sesi lagi apa yang Papa ajarkan kepadamu. Kenapa ini penting? Karena bagi dunia ini dirahasiakan, tapi kamu yang ada di sini itu disingkapkan dan diwahyukan. Kepada yang dirahasiakan itu masih disebut misteri. Tapi ketika rahasia itu disingkapkan, maka kamu akan menjadi orang yang berbahagia. Maka misteri itu bukan lagi misteri, tapi kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, kamu bisa akan alami. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, itu sebabnya ketika Papa ajarkan 2 sesi terakhir ini, kamu akan menyadari bahwa kita tidak didukung atau disokong dari dunia ini. Tapi kita didukung, disokong, disupport dari sumber yang tidak terbatas, yaitu kerajaan sorga. Itu sebabnya setiap kali Papa membangun latihan seperti ini, ya, saya tahu bahwa surga yang mendukung Papa. Tuhan yang memberi kalian kekuatan, sehingga kalian menjadi tim dari Papa untuk menyelesaikan ini. Karena saya tahu bahwa ketika saya menginvest hidup saya dan hati saya untuk bangsa ini, maka saya sedang bekerja sama dengan Tuhan untuk membangkitkan Indonesia baru. Di hati Papa dan Mam yang selalu ada adalah Indonesia baru. Karena saya tahu ketika Tuhan mulai menaruh beban ini kepada beberapa orang dan dia konsisten mengerjakannya, maka saya percaya orang yang menabur pasti akan menuai. Orang yang menabur pasti akan menuai. Haleluya. Orang yang menabur pasti akan menuai. Haleluya. Orang yang menabur dengan kebenaran kerajaan, maka merekalah yang akan melihat kerajaan Allah dinyatakan atas Indonesia yang baru. Haleluya. Mungkin pemahamanmu belum mengerti sepenuhnya, tapi Roh Kudus akan menolongmu selanjutnya. Haleluya. Karena Papa pun sebelum ini juga belum memahami semuanya, tetapi Papa terus mencari sampai apa yang menjadi rahasia Papa bisa lihat sendiri, Papa bisa dengar sendiri, Papa bisa mengerti sendiri. Haleluya. Karena ini hanya akan bisa dipahami ketika kamu menjadi manusia roh. Nah, topik Papa hari ini adalah kerajaan sorga. Bahasa Inggrisnya adalah Kingdom of God. Di Alkitab, istilah kerajaan sorga sering dikatakan ada kerajaan sorga, ada kerajaan Allah. Dua hal ini adalah sama. Amin. Kerajaan sorga, kerajaan Allah. Ya, di beberapa Injil dari 4 kitab Injil, sebagian mengatakan kerajaan sorga, Matius mengatakan kerajaan sorga, tapi Yohanes menyebut kerajaan Allah. Jadi tidak ada masalah. Katakan kerajaan sorga adalah kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Nah, hal yang pertama harus kamu tuliskan dulu. Semua kuasa. Tulis. Semua kuasa, pemerintahan, kerajaan, bangsa-bangsa, sudah, baik yang kelihatan, maupun yang tidak kelihatan.
baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, ada di dalam kendali kerajaan sorga. Haleluya. Ada di dalam kendali kerajaan sorga. Jadi kalau kau lihat presidennya, kau lihat raja, kalau bangsa ya memiliki bentuk pemerintahan kerajaan, baik semua kekuasaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk iblis. Saya ulangi, termasuk iblis. Semuanya itu di bawah kendali kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Semuanya itu di bawah kendali kerajaan sorga. Berarti saya mau tanya, mana yang lebih berkuasa? Kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Hal yang pertama yang Allah mau rontokkan bagi pikiranmu adalah, kamu pikir iblis dan kerajaannya itu berkuasa? Tidak. Semua ada di dalam kendali kerajaan sorga. Amin. Ini dulu, supaya kamu memahami apa yang saya maksud dengan kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Jadi semuanya itu, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Haleluya. Apa yang kelihatan? Ya ini bangsa-bangsa, presiden, raja, apalagi ya kepala dinas, kepala sekolah, semuanya itu, menteri, itu ada kekuasaannya. Semuanya ada di bawah kendali kerajaan surga. Haleluya. Berarti siapapun yang memerintah itu diberi oleh Tuhan. Haleluya. Selama Tuhan mau dan kerajaannya mau, dia masih ada di situ. Tapi kalau kerajaan surga sudah mencabut izinnya, maka dia pasti mundur. Haleluya. Jadi jangan pernah kamu takut dengan kejahatan. Termasuk kejahatan yang dikendalikan oleh iblis. Juga ada namanya masa expired. Tulis yang kedua. Semua pemerintahan dan kekuasaan ada masa berlakunya. Haleluya. Tulis, ada masa berlakunya. Berarti tidak kekal. Amin. Siapa yang menentukan masa berlakunya? Kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Semuanya itu SK-nya adalah kerajaan sorga. Papa juga ada di sini, SK-nya dari sorga. Haleluya. Kalau Tuhan suruh berhenti, pasti berhenti. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan Papa kalau bukan SK dari sorga. Haleluya. Maka kita nggak boleh sombong, nggak boleh arogan. Semuanya itu ditentukan SK dari sorga. Haleluya. Maka Papa tidak pernah takut dengan iblis, kejahatan apapun. Karena tidak boleh seorang pun bisa menyentuh Papa kalau tidak diizinkan kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Yang ketiga, tuliskan dulu supaya kamu paham. Allah mau, tuliskan. Setelah ketiga ini saya akan terangkan. Allah mau supaya kerajaan sorga Allah mau supaya kerajaan sorga memerintah di bumi. Haleluya. Allah mau supaya kerajaan sorga memerintah di bumi seperti yang ada di sorga. Allah mau supaya kerajaan sorga memerintah di bumi seperti yang ada di sorga. Apa buktinya? Kita ucapkan dua-dua Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Haleluya. Supaya kau tidak putus asa dengan kejahatan,
supaya kau tidak putus asa dengan sakit penyakit, supaya kau tidak putus asa dengan orang-orang jahat, supaya kau tidak putus asa dengan dosa. Semuanya itu ada masa expirednya. Haleluya. Kalau engkau terhubung dengan kerajaan ini, maka kau akan menjadi orang-orang yang akan memimpin di masa yang akan datang, tidak terbatas. Amin. Haleluya. 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 Amin. Yang keempat, pemerintahan kerajaan sorga. Tulis, pemerintahan kerajaan sorga dimulai di dalam roh kita. Dimulai di dalam roh kita. Oke, kita lihat dulu di dalam Yohanes 18, baru saya akan terangkan. Yohanes 18 ayat 33. Kalian ini, ya, kalau seandainya saya terima kebenaran ini seusia kalian, wow, luar biasa. Haleluya. Pasti ada pekerjaan Tuhan lebih dahsyat. Maka jangan buang ini. Haleluya. Dengar ulang ini. Haleluya. Bahkan saya mau kasih tahu, jemaat saya papa pun belum pernah dengar ini. Haleluya. Haleluya. Tapi karena kepentingan Indonesia baru, kalian harus mendengar ini. Haleluya. Mari kita baca mulai ayat 33 sampai 37. 1, 2, 3 ya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Ayat 34. Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Garis bawah di sini, bahwa kerajaan itu dimulai dari hatimu. Yes, kerajaan dimulai. Amin. 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 Haleluya. Maka Yesus mengkonfirmasi, apakah engkau mengatakan ini dari hatimu atau dari orang lain? Kalau itu dari hatimu, kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Karena kerajaan itu menyingkapkan dirinya kepada hatimu. Haleluya. Haleluya. Ayat 35. Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau padaku. Ya, apakah yang telah engkau perbuat?" Ayat 36. Baca apa kata Yesus. Ini kata Yesus. Kalau di Alkitab di sini itu tulisan merah. Semua tulisan merah yang ada di dalam Alkitab adalah perkataan yang langsung diucapkan oleh Yesus. Cuman lembaga Alkitab Indonesia tidak menuliskannya karena harus irit. Karena printer warna lebih mahal daripada semua hitam. Itulah Alkitab Indonesia, supaya irit, sehingga kita nggak bisa membedakan mana suara atau pengajaran diajarkan oleh Yesus langsung, mana tidak. Jadi tulisan merah. Siapa yang punya Alkitab di apa? Lembaga Alkitab nggak akan ada ini. Betul, tulisan merah berarti Yesus sendiri yang mengatakannya. Mari kita baca ayat 36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini." Dari sini kamu tahu, kerajaan sorga bukan dari dunia, bukan dari manusia. Haleluya. Haleluya. Tetapi kerajaan sorga bukan soal menang atau kalah. Kok Yesus mau disalibkan berarti kerajaan sorga kalah? Tidak, karena ada tujuannya.
Yesus harus mati di atas kayu salib. Yesus harus bangkit. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah ketika dia bangkit disingkapkan kepada kita. Kalau Yesus tidak mati dan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka kerajaan itu akan menjadi rahasia terus. Haleluya. Tapi ketika kerajaan disingkapkan lewat kematian dan kebangkitan Yesus, sejak hari itu sampai hari ini dan seterusnya, siapa yang disingkapkan rahasia kematian dan kebangkitan Yesus, maka engkau akan tahu apa itu kerajaan surga. Haleluya. Come on. Jangan turun rohnya. Amin. Amin. Lanjut ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus. Sama-sama kita katakan, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Haleluya. Yesus adalah raja. Haleluya. Siapa penguasanya? Yesus. Lanjut. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran kerajaan surga. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kalau engkau tahu bagaimana masuk kerajaan, engkau pasti mendengarkan apa yang saya akan ajarkan kemudian. Haleluya. Haleluya. Tetap buka matanya, tetap buka rohnya, karenanya kan disingkapkan kepadamu. Amin. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Tulis. Bagaimana caranya menjadi bagian dari kerajaan surga? Haleluya. Bagaimana caranya menjadi bagian dari kerajaan surga? Haleluya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Tulis besar-besar, dilahirkan kembali adalah cara satu-satunya untuk menjadi bagian kerajaan surga. Haleluya. Jadi jangan kau pikir lahir kembali itu hanya rajin ke gereja. Tidak. Karena kalau kamu memahami dan mengalami kelahiran kembali, maka kau akan memenuhi kebenaran ini. Apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekarang saya ambil semua kata tidaknya. Baca 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya jika seorang dilahirkan kembali, ia dapat melihat kerajaan. Haleluya. Haleluya. Ulang 1, 2, 3 ya. Ambil semua kata tidaknya. Haleluya. Sekarang 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya jika seorang dilahirkan kembali, ia dapat melihat kerajaan Allah. Melihat dulu. Haleluya, melihat. Tapi bagaimana kau bisa masuk kalau kau tidak melihat? Maka di ayat yang kelima diteguhkan lagi. Yohanes 3 ayat yang kelima. Haleluya. Haleluya. Yohanes 3 ayat 5. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ingat, lahir dari air dan roh, tadi malam sudah saya terangkan, dilahirkan dalam roh oleh firman. Itu lahir baru, betul? Haleluya. Sekarang ambil kata tidak. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya jika seorang dilahirkan dari air dan roh, lahir baru maksudnya, ia dapat masuk ke dalam kerajaan
Allah. Oh, haleluya. Haleluya. Berarti cara satu-satunya untuk menjadi bagian dari kerajaan sorga adalah lahir kembali. Jadi pengajaran lahir kembali itu sangat penting supaya engkau tahu bahwa engkau menjadi bagian dari kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Katakan, tuliskan di situ. Lahir kembali adalah satu-satunya cara untuk melihat dan masuk kerajaan sorga. Untuk melihat dan masuk kerajaan sorga. Oke, sekarang 1 Petrus 1 ayat 3. Kok Papa cepat-cepat? Iya, memang pemimpin itu harus bisa cepat. Kopassus itu kalau nggak cepat ditembak dulu kepalanya oleh musuhnya. Haleluya. Ya, jadi harus cepat. Kalau justru nanti saya buat lambat, ngantuk. Papa kalau nyetir mobil santai pasti ngantuk. Tapi kalau Papa nyetir mobil ada sesuatu yang dikejar, nggak akan ngantuk. Haleluya. Paham ya? Ya, tapi kalau coba mulai nyetir lambat, lalu ada musik, ya, besar anugerahmu, ngantuk dia. Ya, karena itu makanya tidak boleh slow-slow, harus gerak cepat. Amin. Amin. Iya, setidaknya kalau kau belum mengerti, tulis saja supaya kau tidak ngantuk. Amin. Haleluya. Baca. Sudah semua? Come on. Haleluya. Baca. 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, baca, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa namanya? Kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga itu nggak fiktif, tapi pasti. Haleluya. Jadi kelahiran baru akan membawamu menjadi bagian dari kerajaan sorga. Kenapa? Karena lewat kelahiran baru, yaitu percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Di sini rahasianya. Maka itu namanya iman. Haleluya. Itu namanya iman. Maka lewat imanmu, haleluya, kamu akan melihat masuk, beroperasi, bekerja di dalam kerajaan surga. Haleluya. 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 Sebenarnya kelahiran baru adalah identitasmu yang sesungguhnya. Apa identitasmu yang sesungguhnya? Lewat kelahiran baru. Apa yang terjadi dengan itu? Kita lihat dulu Filipi 3 ayat yang ke-20. Tulis saja dulu. Haleluya. Karena setelah ini pun Papa dengar lagi, Papa akan ngulik lagi. Haleluya. Karena firman itu semakin apalagi dicari lagi, akan rahasia itu makin tersingkap lagi. Haleluya. Amin. Dari Filipi 3 ayat 20. Baca 1, 2, 3 ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Apa artinya di sini? Artinya di sini, setelah kita lahir baru, maka kita sekarang adalah warga negara kerajaan sorga. Berarti KTP-mu yang kedua selain di Indonesia adalah apa? Kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Makanya lahir yang pertama lewat rahim ibu kita, maka kamu akan menjadi warga negara Indonesia lewat yang namanya, buktinya apa? Akte lahir.
Haleluya. Tapi lewat kelahiran baru di dalam roh oleh firman, halo duduk, maka kamu akan menjadi warga negara kerajaan surga. Itulah identitasmu. Sampai di sini banyak orang tidak tahu bahwa identitasnya, kewarganegaraannya adalah di dalam surga. Kamu nggak tahu. Makanya dengarin baik-baik. Apa artinya? Yang pertama, kamu tidak berasal dari dunia ini. Maka kita berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 1. Kalau kamu bukan berasal dari dunia ini, maka jangan serupa dengan dunia ini. Apa yang membuatmu serupa dengan dunia? Main gadget. Supaya kamu serupa dengan dunia ini. Bahasamu, pola pikirmu, waktu-waktumu lengket semua di gadget. Berjam-jam hanya di depan HP. Tapi begitu dengar firman, mulutnya yang paling besar kiam-kiam. Nah itu praktek langsung. Haleluya, haleluya. Pertanyaan saya, kalau engkau lahir baru, engkau pasti menyukai apa yang Papa bagikan. Haleluya. Pertanyaan saya adalah, apakah engkau tahu lahir baru? Apakah engkau sudah lahir baru? Haleluya. Amin. Paham di sini? Mengerti di sini? Jadi ini harus menjadi kebenaran di dalam kita bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Haleluya. 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 Kembali ke 1 Petrus 3, 1 ayat ketiga sampai yang kelima tadi. Kembali dulu. 1 Petrus 1 haleluya. Ayat yang keempat. Baca. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Setelah kau lahir baru, dengarin, kau punya bagian dari sesuatu yang tidak dapat binasa. Yang kedua, yang tidak dapat cemar. Yang ketiga, yang tidak dapat layu. Lanjut. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Berarti sumbermu adalah kerajaan sorga, bukan dunia ini. Haleluya. Selama kamu berpikir bahwa dunia ini adalah sumbermu, pelan-pelan kau akan MPP, mati pelan-pelan. Imanmu akan habis karena kamu tidak selalu datang dari sumber, yaitu kerajaan sorga. Halo? Amen. Jangan menurun ampernya, amin. Haleluya. Jangan menurun ampernya, haleluya. Halo? Harus aktif, amin. Ayat yang kelima, haleluya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dijatakan pada zaman akhir ini. Dengarkan baik, kerajaan sorga itu terbagi dalam dua periode. Pertama, kerajaan sorga yang sekarang. Yang kedua, kerajaan sorga yang akan datang. Kenapa saya katakan yang sekarang? Yang sekarang, kalau kamu hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga, maka itu akan menjadi bagianmu. Yang akan datang, ketika Yesus datang yang kedua kali, dengarin baik-baik, maka langit dan bumi itu akan menjadi langit yang baru dan bumi yang baru, karena tidak di sana lagi tidak ada dosa, tapi yang adalah kebenaran. Haleluya. Haleluya. Karena Yohanes yang ada di Pulau Patmos menantikan kerajaan yang akan datang. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan di bumi hari ini
supaya lewat kerajaan yang memerintah atas kita, maka kita akan melihat manifestasi kerajaan sorga. Sambil rajanya, yaitu raja segala raja, dengan dimensi yang berbeda, dia akan datang seperti di dalam kitab Wahyu. Matanya itu akan seperti nyala api, dari mulutnya keluar sebuah pedang, rambutnya akan seperti putih metah, sampai Yohanes di Pulau Patmos seperti orang mati karena melihat raja yang datang sebagai manusia ternyata berbeda dimensinya dengan raja yang datang, haleluya, membawa kerajaannya, karena di sana adalah yang namanya sebuah kehormatan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Maka Papa percaya Pak Prabowo ada itu karena direstui oleh kerajaan sorga. Yes, amin. Amin. Haleluya. Maka kamu jangan melawan pemerintah yang disetujui oleh kerajaan sorga. Kenapa? Tidak percuma nanti raja itu punya pedang dan hukum untuk memenjarakan kamu. Jadi jangan melawan hukum, karena pemerintahan yang sekarang ada adalah disetujui oleh kerajaan sorga. Tapi kenapa ada korupsi? Itu lain hal. Haleluya. Karena Tuhan tetap berdaulat atas seluruh Indonesia. Haleluya. Haleluya. Katakan, saya adalah warga negara kerajaan sorga. Lewat kelahiran baru, dilahirkan di dalam roh semua. Bentar. Kalau saya disuruh deklarasi, kamu harus bicara. Kenapa kamu harus bicara? Karena dengan mulutmu kamu dibenarkan, dan hatimu percaya kamu diselamatkan. Haleluya. Dengan mulutmu yang kamu akui kamu diselamatkan, dengan hatimu yang percaya kamu dibenarkan. Haleluya. Maka iblis paling takut kalau engkau mengerti kuasa perkataan. Makanya tadi malam Papa ajarkan, aku ini seorang prajurit. Kalau kusuruh datang, datang. Kalau kusuruh pergi, pergi. Kerjakan ini, kerjakan. Dengar baik-baik. Kau akan tahu bagaimana memerintah dalam kerajaan surga. Kalau perkataanmu berkuasa. Haleluya. Haleluya. Masih siap Papa lanjutkan? Siap nggak Papa lanjutin? Siap nggak Papa lanjutin? Haleluya. Karena anggur itu akan dicurahkan kepada bejana yang disediakan. Makanya harus selalu kosong. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Lanjut atau enggak? Lanjut atau enggak? Oke, kalau lanjut berarti beri perhatian, konsentrasi ke sini. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Banyak orang, dengar, banyak hamba Tuhan mengajarkan apa itu? Supaya kita hanya mempersiapkan diri supaya masuk surga. Halo? Tetapi sementara Yesus mengajarkan supaya kita berdoa, supaya kerajaan surga ada di bumi. Sehingga bangkit orang-orang hanya ingin mempersiapkan diri masuk surga. Sementara di bumi mereka tidak berkuasa sebagai orang-orang yang mewakili kerajaan. Haleluya. Halo? Halo? Taruh dulu tangan kanannya di kepala depannya. Katakan, dalam nama Yesus, kerajaan surga harus dinyatakan di bumi. Saya percaya ketika saya mati, karena imanku kepada Yesus Kristus, saya pasti masuk surga. Tetapi katakan, selama saya hidup di bumi, saya harus mengalami kerajaan surga bekerja lewat hidupku, supaya saat
kerajaan sorga nyata di bumi seperti yang ada di sorga. Selama saya hidup, kerajaan sorga harus bekerja lewat hidupku, yaitu berkuasa. Amin. Haleluya. Engkau berkuasa kepada sakit penyakitmu, engkau berkuasa kepada keuanganmu, engkau berkuasa terhadap masalahmu, engkau berkuasa terhadap situasimu, engkau tidak pernah dihimpit karena engkau punya kuasa. Haleluya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, 4 orang ini adalah buangan, dibawa kepada pembuangan di Babel. Tapi 4 orang ini lebih besar kuasanya dari Nebukadnezar. Haleluya. 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 Kenapa? Karena mereka hidup berkerajaan. Katakan, hidup berkerajaan sorga. Hidup berkerajaan sorga. Itulah panggilanku selama saya hidup. Haleluya. Tuliskan, hidup berkerajaan sorga. Hidup berkerajaan sorga adalah identitasku selama saya hidup. Tulis, hidup berkerajaan sorga. Bagaimana hidup berkerajaan sorga? Yang kekal, tidak pernah layu, ya tidak binasa, tapi yang kekal. Selama saya hidup berkerajaan sorga, itulah karakterku. Maka besok Papa akan ajarkan karakter kerajaan sorga. Oh nanti, bukan besok ya. Papa ini mau pingin lagi 1 hari lagi. Haleluya. Haleluya. Tahun depan kita bikin 3 hari ya. Masih mau nggak? Nggak mau Pak, mandinya susah. Iya. Ya, tapi dengarin baik-baik, tapi asik. Ya, daripada kau main-main ke sungai sana nggak ada tujuannya. Tapi kalau di sini ada tujuannya. Amin. Paham di sini? Haleluya. Jadi apa yang Papa mau bangun? Pemimpin-pemimpin seperti apa yang Papa bangun? Sementara kalian masih hanya sampai SD, SMP kalian nanti entah kemana. Mudah-mudahan Tuhan buka jalan. Tuhan juga uangnya dikasih oleh Tuhan kepada Papa supaya kita bangun SMP, SMA sampai kuliah. Haleluya. Supaya sampai berkesinambungan. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Berarti Papa punya akses membangunmu sebagai manusia berkerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Itu mimpi Papa, tapi belum nampak uangnya. Kalau nanti ini diwujudkan, tempat ini akan menjadi pelatihan berkelanjutan. Maka satu saat pemimpin bangsa ini akan datang, Pak Junikson. Siapa dia dari antara anak-anakmu yang mau saya ambil untuk jadi pemimpin di atas negeri ini? Haleluya. Harusnya pemimpin negeri datang kepada gereja. Tapi gereja hanya sibuk menjalankan hanya kegiatan ibadahnya. Tapi tidak punya tanggung jawab membangun kepemimpinan. Maka ikuti Papa. Papa tahu bagaimana menjadi pengusaha yang sukses. Haleluya. Apa bisnis Papa? Bisnis Papa itu adalah bisnis sampah. Dulu waktu saya memulainya, orang ngejek saya, tokete deh katanya. Tahu tokete? Karena apa yang Papa olah adalah kotoran ayam, kotoran lembu, sampah, semua teh. Haleluya. Papa nggak marah. Kenapa? Memang iya, kotoran yang Papa olah. Tapi begitu dijadikan sebuah guni, ada DO-nya. Ya, toko-toko transfer duitnya. Toko pupuk transfer duitnya. Nggak pernah bilang mintalah Pak Regat, dibayar. Men. Haleluya. Kenapa disebut apostolik? Karena bukan hanya pemimpin di gereja yang harus disiapkan.
tapi pemimpin di setiap domain. Siapa yang punya tanggung jawab ini? Tuhan. Terlalu naib gereja hanya bilang itu tugas Tuhan. Di mana hamba-hamba Tuhan memikirkan ini? Haleluya. Saya tahu presiden membangun sekolah-sekolah yang lain, tapi mereka belum tentu terhubung dengan karakter kerajaan surga. Tapi Papa dan Mam membangunnya karena Papa tahu sampai di mana kau nanti Papa masih bisa sentuh. Saya tanam kehidupan berkerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Tapi setelah kau tamat SD pun kau mau mencari Papa untuk bicara kepadamu tentang berkerajaan surga, maka kamu berarti orang yang saya maksud. Haleluya. Karena rahasia kerajaan surga itu disingkapkan bukan kepada semua orang, tapi kepada orang yang mencari kerajaan surga itu. Haleluya. Haleluya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara hidup dalam kerajaan surga di bumi? Tulis pertanyaan ini. Bagaimana cara hidup dalam kerajaan surga di bumi? Bagaimana cara hidup dalam kerajaan surga di bumi? Kerajaan surga itu ada di surga, tapi harus ada di bumi lewat kehidupan kita. Karena itu doa Yesus. Maka tiap hari, tiap minggu, bahkan tiap hari orang Kristen berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tapi ketika kerajaan itu mau datang, nggak ngerti-ngerti. Seperti orang Yahudi dan ahli Taurat. Ketika kerajaan itu datang, yang membawa kerajaan dibunuh. Siapa yang dibunuh? Bisa lihat Yesus. Jangan sampai kau bunuh kerajaan sorga itu lewat orang yang membawa kerajaan itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagaimana cara hidup dalam kerajaan sorga di bumi? Matius 13 ayat 19. Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Sudah? Baik, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Untuk kau bisa mengerti tentang kerajaan sorga, kamu harus menerima firman kerajaan sorga sebagai benih. Haleluya. Haleluya. Berarti kau harus mulai kenali siapa yang membawa firman kerajaan surga. Bukan khotbah, tapi firman kerajaan surga. Haleluya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Dengarin baik-baik. Berarti firman kerajaan surga. Itulah yang disebut dengan Injil kerajaan surga. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Haleluya. Baca 1, 2, 3 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Haleluya. Berarti firman yang dimaksud di sini adalah Injil kerajaan. Halo? Halo? Injil kerajaan itu adalah pertama kekuatan Allah. Berarti dengarkan baik-baik. Bagaimana engkau menjadi hidup dalam kerajaan surga? Engkau hanya bisa
hidup masuk di dalam kerajaan sorga ketika engkau menerima firman kerajaan itu dan menghidupinya. Amin. Halo, masih bersama dengan saya? Sedikit lagi, 15 menit lagi. Amin. Haleluya. Ya, tiba-tiba agak bengkak matanya. Itu tanda ngantuk namanya. Haleluya. Kalau sudah mulai ngantuk kan, matanya yang sini agak sigurdoan. Lalu saya juga begitu kalau udah mulai ngantuk. Ya gitu kan? Kenapa? Itu tandanya ya sudah mulai terjadi inflamasi. Mulai meradang. Haleluya. Amin. Tapi Roh Kudus akan menolongmu. Amin. Kalau kau ngantuk, boleh kau berdiri di belakang sambil bawa catatan. Paling kalau jatuh ketahuan. Kalau dulu kan jatuh nggak ketahuan. Haleluya. Ya, di sini di jemaat yang saya kalau saya ibadah, saya lebih hormati orang yang ketika dia ngantuk berdiri di belakang sambil megang catatan lalu mendengarkan saya daripada amin 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 terus padahal nggak minta amin. Ya maksudnya gini. Haleluya. Haleluya. Ya, haleluya. Amin. Halo. Karena ini firman kerajaan. Amin. Haleluya. Jadi dikatakan kamu bisa hidup dalam kerajaan sorga kalau kau menerima firman kerajaan sebagai benih. Katakan, tuliskan firman kerajaan sebagai benih. Firman kerajaan sebagai benih dan menghidupinya. Akan membuat saya bertumbuh. Hidup dalam berkerajaan. Membuat saya bertumbuh, hidup dalam berkerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Matius 13 ayat 11. Saya papa mulai hampir selesai. Biasanya kalau hampir selesai pasti senang. Kan di sekolah kan begitu. Anak-anak, waktu kita tinggal 10 menit lagi akan selesai. Semangat mengerjakan PR-nya ya. Haleluya. Amin. Oke, mari kita lihat dulu. Matius 13 ayat 11. Sudah? Dijawab dong. Ya. Mentang-mentang sudah terima menjadi sombong gitu. Nanti dijawab, dikasih respon. Amin. Haleluya. Apakah karena AC-nya makin mengasihkan? Ya. Tapi biasanya kalau firman datang kita akan terbakar seperti kayu api yang terbakar. Haleluya. Amin. Bagaimana orang terbakar? Yes. Amin. Gitu? Gimana orang terbakar bilang amin? Buktikan dulu. Bagaimana orang terbakar bilang amin? Masih belum tahu. Bagaimana orang terbakar bilang amin? Ah, itu baru terbakar. Ya, itu kalau kata orang itu menyala, bosku. Ya, ya, ini harus menyala. Amin. Baca 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Kapan engkau tahu rahasia kerajaan sorga disingkapkan kepadamu? Ketika engkau bisa melihat, mendengar, dan mengerti dengan rohmu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Ayat 16. Matius 13:16. Amin. Kalau Papa ini udah mau menyala betulan ini. Haleluya, baca. Tetapi berbahagialah matamu. Mata mana di sini? Bukan mata jasmani, mata rohanimu. Berbahagialah mata rohanimu karena melihat. Melihat apa? Melihat kerajaan surga. Dan telingamu karena mendengar kerajaan surga. Maka pada waktu itulah surga, kerajaan surga bukan lagi menjadi rahasia. Bagaimana cara ngomong supaya jadi rahasia? Bisik-bisik kan? Jangan bilang ya Eda, hanya masih sama Eda ini saya bilang ya. Masih satu-satunya padahal lu ke-15. Eda, kan begitu kan? Ya, jangan ngomong-ngomong ya, si itu tahu nggak kayak gini-gini itu. Betul? Tapi ketika kamu mendengar dia ngomong, begini ceritanya, rahasia nggak lagi? Enggak. Berarti kau bisa dengar. Amin. Jadi apa yang dimaksud? Bagaimana caranya hidup dalam kerajaan surga? Pertama, mata rohanimu bisa melihat kerajaan surga. Telinga rohanimu bisa mendengarkan kerajaan surga. Dan yang ketiga, hatimu mengerti kerajaan surga. Jadi ingat, 3 indera rohani ini adalah tanda engkau lahir baru. Tanda kamu dilahirkan kembali. Dengarin, mata rohanimu melihat kerajaan surga. Telinga rohanimu mendengarkan kerajaan surga. Dan hatimu mengerti apa itu kerajaan surga. Tapi bagaimana mereka bisa melihat? Bagaimana mereka bisa mendengar? Bagaimana mereka bisa mengerti? Kalau tidak ada yang mengajarkan firman kerajaan surga. Amin. Haleluya. 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 Jadi kamu akan melihat hari-hari ke depan. Kerajaan surga itu ternyata dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dimengerti oleh hati. Haleluya. Haleluya. Kamu pasti berubah di sini. Haleluya. 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 Paham di sini? Maka kalau kau lihat Papa dan Mam memuji Tuhan, bukan sedang pamer. Karena itu adalah ciri-ciri orang berkerajaan. Karena ciri-ciri orang berkerajaan itu adalah mengejar supaya rahasia kerajaan surga itu disingkapkan kepada kita. Buat pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara supaya rahasia kerajaan disingkapkan? Berarti rahasia kerajaan bisa dilihat, bisa didengar, bisa dimengerti. Bagaimana caranya? Lalu kita akan tutup di Matius 13. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya apa? Bagaimana caranya? Apa tadi? Bagaimana caranya supaya rahasia kerajaan surga disingkapkan kepadamu? Karena apa yang sudah kau lihat, apa yang sudah kau dengar, apa yang kau mengerti, itu akan menjadi milikmu. Apa yang masih rahasia, itu masih misteri. Amin. Amin. Haleluya. Masih misteri. Makanya semakin kau lihat kerajaan surga, itu akan datang kepadamu. Apa buktinya? Perempuan sakit pendarahan, ketika dia bilang, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dia lihat dulu bahwa punca jubah Yesus adalah sumber kesembuhannya. Maka ketika dia jamah punca jubah Yesus, sembuhlah penyakitnya. Amin. Jadi apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau mengerti, maka kerajaan surga itu akan menjadi milikmu. Sesanggupnya kau melihat, sesanggupnya kau mendengar, sesanggupnya kau mengerti, itu akan menjadi milikmu.
Haleluya. Dan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau mengerti, itu namanya iman. Haleluya. Maka pelajaran tadi malam tentang iman itu adalah alat untuk kau terhubung dengan sorga. Haleluya. Tapi jalan tolnya apa? Firman kerajaan. Haleluya. Haleluya. Di kota Medan ada namanya tol Balmera. Tahu apa kepanjangannya? Balmera. Belmera. Ya apa? Belawan, Medan, Tanjung Merawa. Itu Belmera. Haleluya. Halo? Ya? Kalau tidak ada itu, maka kita akan lewat jalan alternatif. Macet. Haleluya. Kamu tahu firman kerajaan itu adalah jalan tolnya. Maka kalau kau tidak menerima firman kerajaan, bagaimana kau terhubung dengan kerajaan sorga? Haleluya. Alat transportnya apa? Iman. Kau tahu ada jalan Balmera. Tapi kalau kau nggak punya kendaraan, apalagi yang kau punya hanya sepeda, nggak boleh kau masuk jalan tol. Karena jalan tol hanya bisa dikendarai lewat hanya roda 4. Ada dulu pernah kita teman retreat di Tangerang. Lalu mereka cari kos tempat dan tempat ini. Dia naik sepeda motor, masuk dia ke jalan tol, dikejar oleh petugas. Hei, kata, dipikirnya makin lari dia, makin sadar kok nggak ada sepeda, balik lagi dia, didenda. Karena jalan tol hanya untuk roda 4. Dengarin, iman adalah kendaraanmu untuk mengalami kerajaan sorga. Sekalipun kau punya kartu tol, nggak bisa kau lewati tol Belmera kalau hanya pakai sepeda dan sepeda motor. Kau harus punya mobil. Haleluya. Halo. Setidaknya sewa angkot lah, sewa angkot ya. Yang penting roda 4. Haleluya. Maka kau bisa lewat tol. Amin. Inilah kerajaan sorga. Firman kerajaan adalah jalannya. Jadi kau harus terima firman kerajaan, imanmu adalah kendaraannya. Supaya apa? Apa yang ada di sorga menjadi milikmu. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara supaya rahasia kerajaan sorga bisa disingkapkan lebih banyak? Matius 13 ayat 44. Kok Papa ini terus ya firman-firman? Iya, memang nggak ada cara yang lain Papa khotbah, hanya dengan firman. Haleluya. Amin. Ayat 44. Mari kita baca. Wah, dari kata pertamanya udah jelas. Masih bersama dengan saya? Masih bersama dengan saya? Tegakkan kepalanya, jangan mereng. Haleluya. Ya, kalau orang Batak ada namanya penyakit ayam, namanya penyakit tetelo. Kalau orang Batak bilang napeokon katanya. Tahu ciri-ciri ayam napeokon? Dia kan selalu begini. Nah, mudah-mudahan nggak ada gambaran di sini. Kepala tegak, amin. Ya. Nah, karena dulu ayam itu mahal, maka satu-satunya supaya bisa makan ayam ketika ayam sudah mulai peohon. Maka itu dipotong segera. Saking mahalnya ayam. Dulu juga Indomie mahal kali tahu. Sekarangnya murah. 700 perak udah dapat. Dulu itu barang mahal. Dulu kita hanya bisa makan kalau sakit. Nggak sakit nggak dikasih Indomie. Ya, jadi itu barang mahal dulu. Oke? Sudah? Oke, lanjut. 1, 2, 3 ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Apa kerajaan sorga? Seperti orang yang mencari harta terpendam. Di mana? Di ladang. Apakah dia diam di rumah? Tidak. Dia cari ladang, dia korek.
korek ketika ketemu, kalau diambil itu pencurian. Apa yang dilakukannya? Kubur, pulang ke rumah, jual seluruh hartanya, membeli ladang itu. Dengarkan baik-baik. Berarti kau harus mengerti konsep ini. Yang kedua, ayat yang ke-45 dan 46. 1, 2, 3 ya. Demikian pula harta kerajaan sorga. Itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara. Dengarkan baik-baik. Rahasia kerajaan sorga tidak bisa disingkapkan lebih banyak kepadamu kalau rohmu tidak seperti mencari harta terpendam dan mutiara yang indah. Dari mana kau nampaknya? Dari caramu memuji Tuhan, dari caramu menyembah, waktu-waktumu. Kenapa? Karena untuk kau melihat kerajaan surga lebih nyata, kau harus menjual seluruh hartamu dan membeli harta terpendam ini. Berhenti menjadi orang Kristen yang tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengalami, melihat, mendengar, dan mengerti kerajaan surga. Kalau caramu hanya duduk-duduk diam, waktu-waktumu banyak yang terbuang, kamu harus tahu apa yang harus kamu buang, apa yang harus kamu jual, supaya kamu mendapatkan harta yang terpendam. Amin. Halo. Begitu Papa berbicara dengan Roh Kudus tentang hal ini, saya mengerti betul bahwa kerajaan sorga itu akan semakin kau lihat, semakin kau dengar, semakin kau mengerti dengan imanmu. Karena firman kerajaan yang datang, kalau engkau ketika berkata, Tuhan, aku ingin melepaskan, menjual apa yang berharga dalam hidupku, hari-hariku, aku ingin membeli, supaya harta terpendam itu, rahasia kerajaan surga disingkapkan kepadaku. Mari kita bangkit semua berdiri. Haleluya. Dalam tertib, dengan rohmu terbuka kepada Tuhan. Saya ingatkan, jaga kondisi rohnya, karena kita akan berdoa supaya kau bisa mengalami kerajaan surga. Haleluya. Rasa tenang hatiku. Syarababalabakasan. Haleluya. Tutup matamu, lihat kepada Tuhan. Kerajaan surga yang Papa ajarkan tidak datang dari dunia ini. Kerajaan surga itu ada dimensi supranatural. Karena Yesus yang mengatakannya, kerajaanku tidak datang dari dunia ini. Seandainya kerajaanku datang dari dunia ini, orang-orangku akan datang untuk menyelamatkanku, supaya kau tidak disalibkan. Tapi kerajaanku datang dari surga. Dia adalah rajanya. Roh Kudus akan menolongmu supaya kau bisa memahami kerajaan surga yang saya maksud. Itulah identitasmu. Maka kau adalah disebut anak-anak kerajaan. Haleluya. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku.
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat ada kekuatan baru, ada kekuatan. Semua nyanyikan ini, buka mulutnya bersuara. Kaulah perlindunganku, keselamatan. Kita ulangi dari awal. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa dekat hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Ada kekuatan, Allah perlindunganku, keselamatanku, keselamatan. Katakan, ku ingin selalu, bersekutu. Angkat tanganmu, katakan kepada Bapa di surga, haleluya. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamat. Katakan lagi, ku ingin selalu, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu nyata dalam hidupku, sungguh indah. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Sementara hatimu terus berpikir di dalam Roh, dengarkan apa yang Papa katakan ini. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kenapa ada disebut hal kerajaan surga seperti orang yang mencari mutiara dan mencari harta terpendam? Itu artinya selama ada yang lebih berharga
dari kerajaannya di dalam hidupmu. Dan itu lebih berharga dari kerajaan surga itu bagimu. Maka rahasia kerajaan surga tidak akan disingkapkan kepadamu. Itu sebabnya dia berkata, juallah semua yang berharga itu. Kejarlah kerajaan surga seperti harta terpendam, seperti mutiara yang maha indah. Maka kau akan melihat kerajaan surga itu akan dinyatakan kepadamu. Saya tahu keselamatan itu adalah kasih karunia. Tapi untuk kau mengalami, melihat kerajaan surga lebih nyata, tidak ada hal yang lebih berharga dari apapun di dalam hidupmu selain daripada kerajaan surga ini. Itu sebabnya kau harus melepaskan, engkau harus menyerahkan, dan berkata, aku menjual seluruh hartaku yang paling berharga. Rumahnya dijual, seluruh yang lain dijual. Itu artinya ini tidak bicara tentang fisik, tapi ini bicara tentang apa yang selama ini berharga, sangat berharga bagi hidupmu, yang menghalangi engkau untuk menerima rahasia kerajaan surga. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan, karena itu akan menjadi berhalamu untuk engkau tersembunyi dari rahasia kerajaan surga. Matius 13 ayat 11 berkata, bagimu aku menyatakan hal-hal yang rahasia kerajaan surga, tapi bagi mereka tidak. Itu masih terus misteri. Tapi apa yang Bapak ajarkan tentang kerajaan surga hari ini, itu hanya ada ketika tidak ada yang lain di hatimu yang lebih berharga selain daripada kebenaran yang Papa bagikan ini. Siapa di antaramu hari ini engkau masih bergumul selama ini untuk melihat kerajaan surga? Ternyata Matius 13 ayat 44 sampai 46 menyingkapkan kepada kita, sampai engkau kembali ke rumah, menjual seluruh hartamu dan membeli ladang ini, karena engkau tahu di sana ada harta terpendam, di sana ada mutiara yang indah. Karena ketika engkau menjual dan membelinya, maka engkau akan melihat diperkaya di dalam rahasia kerajaan surga. Apa yang selama ini kau anggap berharga, waktu-waktumu dengan gadget kah? Teman hidup kah? Anak-anakmu kah yang sudah menjadi lebih berharga daripada Tuhan? Atau apa? Karirmu kah? Dengarkan baik-baik. Hal kerajaan surga adalah seperti seseorang yang ketika menemukan harta terpendam, dia menjual seluruh hartanya dan membeli ladang, tempat di mana harta terpendam itu dinyatakan. Tuhan berbicara kepadamu sekarang, karena Tuhan ingin menyingkapkan rahasia kerajaan surga kepadamu, supaya lewat imanmu engkau bisa melihat, engkau bisa mendengar, engkau bisa mengerti, sehingga itu menjadi milikmu. Sebab apa yang kau lihat, apa yang telah kau dengar, apa yang sudah menjadi pengertian di dalammu tentang kerajaan yang disingkapkan, maka itu akan menjadi milikmu, itu akan menjadi kepunyaanmu. Engkau akan mengerjakannya dengan iman, dan engkau akan menjadi pemilik dari apa yang sudah kau lihat. Hari ini dalam nama Yesus Kristus, aku menantang engkau di dalam Tuhan, karena Tuhan sedang berurusan denganmu sekarang. Itu sebabnya, siapa di antaramu yang datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini yang paling berharga selama ini dalam hidup, aku mau jual. Aku yang menggantikan harta terpendam itu dan mutiara yang indah ini. Aku mau mengambil waktu-waktu yang berharga dengan engkau
menggali firman-Mu, mendengarkan firman kerajaan-Mu. Hari-hariku akan saya berikan untuk menerima firman kerajaan itu, menggalinya lebih dalam, sampai kutemukan mutiara, sampai kutemukan harta yang terpendam. Maka aku akan melimpah di dalam rahasia kerajaan surga. Aku akan mengalami kerajaan surga. Aku akan hidup dalam pemerintahan kerajaan surga. Aku akan hidup dalam berkuasa, karena tidak lagi menjadi rahasia bagiku, tapi disingkapkan, dinyatakan, karena aku menerima sesuatu yang lebih berharga kepada Tuhan. Datang kepada Dia hari ini, sambil kita menyanyikan pujian ini. Biarlah setiap kita berurusan dengan Tuhan, di tempatmu saja Roh Kudus akan menjamah hatimu. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Rohmu tinggal dalam hidupmu, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Rohmu tinggal dalam hidupmu, sungguh indah bersamamu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah kejar datang kepada Tuhan. Aku ingin lebih lagi rahasia kerajaan surga disingkapkan kepadaku. Katakan selalu. Haleluya. Di dalammu menikmati hadiratmu. Biarlah Rohmu tinggal nyata dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan bersama dengan Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku mau lebih lagi rahasia kerajaan surga disingkapkan kepadaku. Aku bisa melihat, aku bisa mendengar, aku bisa mengerti dengan imanku rahasia kerajaan surga, hidup berkuasa, memerintah oleh karena firman yang kau berikan kepadaku. Tetapi hari ini aku datang mempersembahkan, menyerahkan, menukar apa yang berharga dalam hidupku, hari-hariku dan waktu-waktuku yang berharga. Aku mau memberikan kepadamu untuk menggali, untuk sampai menemukan, merenungkan, mendengar berulang-ulang, sampai kutemukan mutiara yang indah, harta yang terpendam. Karena dengan demikianlah aku akan mengalami kerajaan sorga di bumi ini seperti yang ada di sorga. Mulai hari ini dalam nama Yesus, seperti mencari harta yang terpendam, mencari mutiara yang indah. Demikianlah aku temukan firman kerajaan itu, melihat di dalamnya mutiara yang indah, harta terpendam,
Dengan demikianlah bisa kulihat lebih nyata, ku alami lebih banyak. Mulai hari ini dalam nama Yesus Kristus, aku mencintai firman kerajaan yang datang dari orang yang kau urapi. Dalam nama Yesus Kristus, ini hatiku Tuhan, ini hidupku, aku persembahkan bagimu. Karena aku adalah anak-anak Allah. Aku berjanji menggeser semua waktu-waktu yang tidak berharga, yang sia-sia, untuk menemukan harta yang terpendam dari firman kerajaan itu. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus akan menolong saya. Dalam nama Yesus, Roh Kudus akan menyingkapkan lebih banyak, supaya Tuhan membangkitkan saya menjadi pemimpin masa depan yang berkerajaan sorga. Dalam nama Yesus, berkuasa di bumi, berotoritas di bumi. Dalam nama Yesus, aku bisa menghandle seluruh keadaanku, bisa menghandle penyakitku, aku bisa menghandle masalahku. Dalam nama Yesus, hidup berkerajaan, itulah ketetapan Tuhan bagiku. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Nanti waktu internalisasi, banyak waktu main HP, tulis. Banyak waktu main sepeda, nah, itu juga, ya. Karena itu membuatmu tidak bisa menggali harta terpendam. Amin. Apalagi, ya, mungkin bagi yang lain, anakku repot kali mengurusnya, itu juga menjadi penghalang. Haleluya. Bukan berarti nggak sayang anak. Haleluya. Tetapi harus minta hikmat bagaimana menyelesaikannya supaya kamu punya waktu mencari harta terpendam. Amin. Bisa juga pikiranku. Nah, pikiran juga bisa menjadi penghambat. Ya. Apa pikiran yang bisa menghambat? Yang penting hepeng gosudi. Itu juga penghambat. Maka selalu kau berpikir time is money. Selalu kau berpikir setiap waktu harus ada uangnya. Padahal itu tidak ada apa-apanya kalau kau sudah temukan harta yang terpendam. Bahkan uang itu pun bisa kau beli. Haleluya. Haleluya. Uang itu pun bisa kau beli. Kau belum mengerti apa yang saya katakan. Tapi kami mengalaminya hari-hari ini. Uang tidak menjadi penghalang bagi kami, karena kami selalu terhubung dengan surga. Maka kita punya iman yang pas-pasan. Oh, iman yang pas-pasan? Pas butuh 100 juta ada, pas butuh 50.000 ada, pas butuh 500.000 ada, pas butuh ya berapapun ada. Haleluya. Itu namanya iman. Amin. Haleluya. Amin. Pas berapa kau butuh? Ada. Jangan pas kau butuh, leong semua. Berarti kau nggak tahu apa yang kau butuhkan. Pas ada, bingung, pingsan dia. Pas ada, pingsan. Ada orang pas ada, pingsan. Nggak ada hidup imannya. Bingung dia. Ya, pas ada, seperti orang kehilangan diri. Apa namanya? Pas ada, langsung kredit HP, kredit, langsung kredit semua. Lupa diri dia. Untuk apa itu uang? Salah satu penghambat untuk kau menemukan harta terpendam, karena kau masih berasa uang adalah segalanya. Maka kau tidak akan pernah mengorek harta terpendam di ladang itu. Amin. Aku ya, amin. Baik guru
maupun nanti peserta siswa jujur, lalu nanti terakhir berdoa. Haleluya, akan didoakan supaya itu terjadi terobosan, saling mendoakan nanti. Haleluya, amin, haleluya. Saya justru sisakan terobosannya bukan di dua terakhir papa ini, tapi nanti diinternalisasi. Amin, haleluya. Apa yang membuktikan kerajaan surga nyata dalam hidup kalian? Ketika kalian praktek saling berdoa, kerajaan surga akan turun. Amin. Haleluya. Siap? Siap? Oke. Silakan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Firman yang keluar dari mulutnya Tuhan dipakai hamba. Amin. Ya, tadi waktu pas deklarasi tidak ada yang masih bingung juga ya. Tadi kan masih rahasia, banyak rahasia. Maka supaya itu menjadi disingkapkan, aku roh iman bekerja, aku percaya, maka aku berkata-kata. Amin. Maka mungkin kau belum mengerti, kau belum lihat, kau belum mengerti. Tapi ketika apa yang disampaikan oleh orang yang diutus oleh Tuhan kepadamu, ketika kau percaya itu dan kau berkata-kata, wah, telingamu jadi bisa mendengar, matamu bisa jadi melihat, hatimu jadi bisa mengerti. Amin. Dan ini pola yang diajarkan oleh firman-Nya. Amin. Jadi bagi mungkin sebagian masih ada yang bingung, ini kali misalnya dia, aku belum mengerti, gitu. Tapi justru karena itu, kalau kau belum mengerti, berarti itu belum disingkapkan kepadamu. Amin. Bagaimana supaya disingkapkan? Roh iman bekerja. Bagaimana supaya roh iman bekerja? Aku percaya dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, dan lalu aku berkata-kata. Amin. Coba kita lihat dulu satu yang meneguhkan apa yang sudah buat. 2 Korintus 4 ayat 13. Amin. Amin. Bagaimana supaya itu disingkapkan? Yang masih, yang kabur-kabur, yang masih belum kelihatan, tapi sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Berarti apa yang sudah disampaikan itu menjadi milik kita, itu untuk kita. Aku belum mengerti, ya. Oh, kita membutuhkan roh iman. Katakan, saya membutuhkan roh iman bekerja supaya apa yang masih tersembunyi itu disingkapkan kepadaku. Singkapkan kepadaku. 2 Korintus 4 ayat 13, sama-sama kita baca. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti apa yang tertulis, Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata. Amin. 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 Percaya tadi apa yang Bapak sampaikan? Percaya. Kerajaan Allah, bagaimana untuk hidup dalam kerajaannya? Amin. Percaya? Percaya. Iya, mungkin itu belum kau mengerti, tapi percaya dulu dan berkata. Amin. Maka kau akan memiliki pengertian, kau akan bisa melihat dan kau mendengar. Roh iman bekerja. Amin. Amin. Dan kedua, pesan 5, sebagian sudah bisa mengikuti. Ya, tolong dipastikan para fasilitator, jangan-jangan mereka juga berkain baru karena masih bingung-bingung. Sepertinya apa yang disampaikan itu semua jauh dari diri. Ketahui ketika kita lahir baru, semua apa yang disampaikan oleh Papa itu ada di dalam kita. Amin. Itu ada di dalam kita. Amin. Karena kita sudah dilahirkan di dalam kerajaan surga. Amin. Hanya itu tadi belum kita lihat, belum kita dengar. Amin. Maka untuk itu pastikan dulu kelahiran baru. Amin. Supaya dia menyadari kerajaan surga itu ada di dalam. Amin. Sehingga ketika disuruh, ayo memuji Tuhan, dia bisa membuka mulut. Rohnya menjadi hidup. Itu sudah spontan. Ketika roh Allah itu ada di dalam kita, ketika kita dengar musik, pujian, itu langsung
apa ya? Ada langsung hidup ya. Amin. Kenapa? Karena roh itu hidup di dalam. Jadi kalau masih ada seperti batu, ya masih ada saya lihat seperti batu, ya masih bingung sana kemari. Nah, tolong dipastikan para fasilitator, ya supaya pastikan mereka mengalami lahir baru, mengerti lahir baru, sehingga mereka tahu apa yang menjadi milik dan bagian kita, orang-orang yang sudah dilahirkan oleh Kristus di dalam kita. Amin. Karena orang yang sudah dilahirkan oleh Roh Kristus, kita memiliki roh yang hidup. Kalau kamu memiliki anak, kamu akan memiliki hidup. Amin. Amin. Ya, ini siapa? Si Sergio, ya. Ya, ini perlu dipastikan juga. Ada beberapa orang saya. Amin. Ini dari awal sampai minggu saja. Amin. Halo. Jadi ada roh Kristus. Ada yang masuk ke dalam. Amin. Ada yang datang masuk ke dalam. Bukan roh Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa kan. Roh Tuhan masuk ke dalam. Melahirkan ketika kita mengakui percaya sebagai Tuhan dan Yesus. Langsung hidupmu berubah. Langsung rohmu berubah. Ada sesuatu masuk ke dalam dia. Ada pengalaman seperti itu. Amin. Amin. Oke, baik. Panitia. Apa selanjutnya? Ini sudah pukul 12. Berarti makan lah ya. Sudah siap. Internalisasi dulu. Oh, internalisasi. Oke. Baik. Pengumumannya setelah ini nanti semua kelompok internalisasi. Kalian bisa mencari tempat selain ruang makan. Selain ruang makan. Sampai pukul. Baru boleh masuk ke ruang makan setelah ada perintah makan. Paham? Paham ya? Nah, oleh karena itu nanti pastikan ketika internalisasi juga memang internalisasi bukan cerita yang lain, itu cerita tentang firman kerajaan. Bilang, kalau saya internalisasi, saya cerita firman kerajaan, bukan cerita yang lain. Apa yang diceritakan? Apa yang diceritakan? Firman kerajaan. Amin ya. Baik, sekarang Sampai jam berapa internalisasi? internalisasinya Sampai dipanggil untuk 20 makan menit. siang. Dari sekarang. Kenapa ya sekarang? 20 menit ya. Cukup 20? Cukup 20 menit. Setengah jam nggak? Setengah jam. Oke, 30 menit. 30 Ya lebih apa? 30 menit setengah jam ya. Dan di dalam internalisasi semua harus dapat giliran. Tidak bisa juga hanya ketuanya saja, tapi semua dapat giliran ya. Semua memberikan juga apa yang sudah didapatkannya. Semua bercerita tentang firman kerajaan. Dan yang lain mendengarkan. Dengar dulu. Nah, ini yang nggak bisa. Bapak lagi bicara, kamu suruh ngobrol. Halo. Ini yang nggak benar. Ini yang stop ini. Ini bukan nilainya kerajaan. Bapak lagi bicara, kamu justru nanti di transaksi juga begitu. Bapak tahu. Kalau teman bicara, kamu juga ngobrol. Karena dari sini aja Bapak tahu karakter seperti ini harus dihentikan.